Tadi kami dapat di poin 3 ya, soal peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait, terus nanti ada tadi pertanyaan kuncinya praktisnya gitu terkait dengan partisipasi. Lanjut Mas. Nah ini eh, sebenarnya terkait dengan partisipasi para pihak ini ada tersedianya regulasi dan kebijakan terkait energi melalui pendekatan Gen Z gitu. Balik itu ya Gesti. Ya, ada pelatihan FGD dengan multi pihak seperti yang dilakukan oleh Pemurakarsa Penabulu kemarin kan. Dari tahap pertama sampai kedua itu kan pelibatan stakeholder mulai dari OPD terus teman-teman CSO segala macam itu saya kira bagian dari partisipasi kita terhadap ini ya. Pengarus tamaan GC ini sendiri gitu. Terus nanti soal ini publikasi teman-teman media lupa teman-teman media juga terlibat dalam ini. Bagaimana partisipasi kita semua stakeholder. Nah, apa namanya masing-masing para pihak ini kan mempunyai peran masing-masing ya. Misal SDM atau Bapeda misal dalam penyiapan regulasi segala macam. Terus nanti di teman-teman di media bagian publikasi dan kampanye gitu. Kita di teman-teman yang lain misal dalam tataran peningkatan kapasitas, misal di masing-masing dampingan lah, kan banyak CSO ya yang terlibat kemarin dalam training JETSI sendiri, makanya kita bagi pihak ini perannya masing-masing di ini ya sesuai dia. Nah, pertama mekanisme ini melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan di lapangan sehingga program yang akan dijalankan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terus melibatkan banyak pihak untuk peningkatan kapasitas terutama kaum perempuan dan kelompok rentan. Yang terakhir mengumpulkan informasi dan data pendukung. Nah, pendanaan ini terkait dengan bagaimana bekerja sama dengan Bapeda, BPKAD atau OPD terkait. Karena memang kan kemarin waktu training ini kan ada BPKAD dan Inspektorat ya kalau nggak salah. Ya, itu soal penganggaran kan nanti mereka yang punya kuasa soal itu gitu. Dan ya lupa tadi di soal yang disebutkan oleh kelompok 2 juga terkait dengan ada musrenbang. Beberapa waktu lalu juga ternyata di Lombok Tengah, Pemkap Lombok Tengah itu kan ada musrenbang keren, musrenbang kelompok rentan. Teman-teman disabilitas itu mereka dilibatkan dalam musrenbangnya gitu. Artinya di PMK sendiri kan sudah ada pengarus taman Getsi sebenarnya kan. Pengarus taman Getsi misal sebelum apa namanya, nah harapannya juga nanti di regulasi yang pergub ini sendiri bagaimana mekanisme ke depan harapan kita semua kan ada petunjuk-petunjuk teknis yang mengharuskan apapun sebenarnya apapun kalau di iklan kan apapun minumannya apapun makanannya minumannya susu lalu ketika apapun programnya pengarus taman Getsi harus jadi utama gitu karena memang dalam konsep pembangunan kan jangan ada yang tertinggal lagi gitu. Semua kita sama memiliki hak dan kesempatan yang sama gitu. Hanya saja kan kita terkadang gini, sebenarnya kita tidak menyalahkan orang-orang yang tidak paham soal ini karena perspektifnya itu kan belum terbangun gitu. Seperti yang saya contohkan tadi di desa itu kan sebenarnya teman-teman kepala desa ini kan belum memiliki pemahaman soal itu kalau sudah terbangun perspektif itu tentunya mereka paham jadinya mudah gitu bisa kita langsung advokasi ternyata mudah gitu tidak sulit kalau sudah terbangun soal itu gitu ya mulai dari pengetahuan dulu kan ya itu aja ada tambahan dari ini